Aulul Maqam. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak-bapak, rekan-rekan mahasiswa dan juga speaker kita yaitu Mas Zulfikar. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kita bisa menghadiri dalam Zoom meeting kali ini terkait well completion and well testing. Nah, harapan saya, jadi dengan diadakannya acara tahunan dari SPI Value Compensation ini, kita bisa mendapatkan ilmu yang mana normalnya acara ini dilakukan secara langsung di Unhas. Nah, saya juga sangat berterima kasih kepada Mas Zulfikar karena peran beliau yang pada tahun sebelumnya juga memberikan kesempatan untuk sharing kepada mahasiswa di Unhas ataupun di ST Timikes Balikpapan pada tahun lalu, yang beliau memberikan waktunya, effortnya dari Jakarta langsung terbang ke Balikpapan ataupun ke Makassar. Dan saat ini juga beliau masih tetap aktif sharing ilmunya meskipun melalui Zoom meeting ini. Oke, terkait completion and well testing, saya harap teman-teman bisa aktif untuk bisa mengikuti acara ini ataupun bertanya langsung pada beliau karena beliau adalah senior yang telah berkontribusi besar di PGN atau di mohon maaf di perusahaannya saat ini. Nah, saya kepada teman-teman apabila ada pertanyaan langsung saja bertanya kepada beliau. Jangan sungkan-sungkan karena mungkin ilmu-ilmu yang kita pelajari saat di kuliah itu sangat berbeda jauh untuk kehidupan di profesionalnya. Oke, sekian dari saya. Saya mewakili dari SPI Balikpapan Section. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada mahasiswa, kepada tim SPI Unhas. Terima kasih atas waktu dan juga bantuannya. Sekali lagi terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Alvis atas sambutannya. Sambutan selanjutnya oleh Bapak Dr. Muhammad Alimuddin Hamzah Assegaf, SSI MN, selaku Ketua Jurusan Geofisika Universitas Hasanuddin, untuk menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semua. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Pak Zul, Pak Alvis, dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada hari ini, di hari Sabtu, untuk mengikuti serangkaian kuliah lewat Zoom ya. Dan kemudian untuk SPA, saya kira selamat, pertahankan terus, aktif, Husnul dan kawan-kawan untuk berusaha menjadi hub ya untuk membagi ilmu, untuk sharing pengetahuan, untuk membuka diri ya terhadap hal-hal yang baru, belajar, dan membangun koneksi dengan teman-teman untuk memperdalam ilmu dalam bidang geofisika ini. Jadi saya kira ke depan bagaimana kalau kita memperluas ini ke negara tetangga, bisa juga kalau ada jaringan ke universitas di Malaysia dan Singapura atau Brunei, saya kira mereka mengerti bahasa Indonesia dan kadang kan juga kita dalam berbahasa Inggris ya. Nah itu kemudian kita bisa ini mengenai fasilitas Zoom dan sebagainya nanti kita bisa pakai yang lebih besar ya. Nah, kalau misalnya dianggap ini. Yang kedua titipan ya buat mahasiswa. Jangan menganggap bahwa ini adalah sebagai kabar begitu ya atau pemberitahuan. Jadi levelnya minimalis, sekedar tahu begitu. Setelah keluar dari Zoom ini
sudah dilupa begitu. Jadi mungkin Pak Zul itu perlu diberi PR juga lah begitu, atau aktivitas supaya ada koneksi ya, karena saya lihat di misalnya kalau selalu dalam itu, misalnya saya dalam coding dan sebagainya itu kita ada oleh-oleh untuk dibawa pulang gitu, terus kita download kita forking di GitHub dan sebagainya. Nah itu kita bisa follow up begitu Pak Zul, supaya ini apa itu, coba Pak Zul ini kasihan di hari Sabtu sudah meluangkan waktunya seharusnya berkumpul dengan keluarga. Nggak masalah, Ini Pak. kan suatu tantangan. Jadi kita appreciate itu dengan betul-betul mengikuti, ya, meluangkan waktu dan mempelajari apa yang dipaparkan. Kemudian setelah mengetahui sedikit, ya, kita berusaha lebih banyak. Kalau misalnya ada yang interestnya lebih kuat ke situ, ya silakan lanjutkan. Kalau ada yang tidak terlalu interest, ya mungkin nanti pada saat itu ya dikesampingkan dulu begitu, ya. Ya, kepada mahasiswa supaya ini, karena learning itu harus memang diburu, ya. Diburu. Pak Zul itu tidak akan memberikan kamu, tapi kamu harus menangkap, memburu, kemudian memasukkan dalam hati dan pikiran, ya. Saya kira ini penting supaya kita sama-sama bersikap realistik, ya, dalam hal ini, dalam menerima ilmu, ya. Mudah-mudahan walaupun dengan tanpa tatap muka langsung, ya, kita bisa membangun korespondensi. Nah, yang terakhir itu bagaimana kalau SPE membuat itu semacam grup temporer WA misalnya, ya. Nah, sehingga ada jalinan dulu dalam waktu beberapa hari, beberapa minggu, kemudian bisa tukar-menukar informasi, setelah itu grupnya dibubarkan. Ya, jadi ya saya berharap supaya kita dapat menarik manfaat, faedah dari kegiatan ini, kemudian kita bersyukur, sekali lagi bersyukur kita masih bisa diberi kesempatan dan keinginan untuk bertemu. Ya, terima kasih Pak Zul, terima kasih Pak Alvis. Ini adalah upaya untuk memperkaya kita dalam membangun generasi-generasi muda yang dapat memberikan kontribusi masa depan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Alimuddin Hamzah Assegaf untuk sambutannya. Saya ingin menginformasikan bahwa di akhir acara ini akan dibagikan link di chat box sebagai absensi bagi peserta yang hadir untuk mendapatkan sertifikat Ambassador Lecture Program yang pertama. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan pemateri kita hari ini, Bapak Zulfikar. Beliau lulus dari Institut Teknologi Bandung untuk gelar sarjana di bidang teknik lingkungan dari tahun 2005 sampai 2010. Maaf, Untuk pengalaman kerja. Mohon maaf Pak, kayaknya bukan itu. Saya dari ITS. Oh, maaf. Iya Pak, maaf. Untuk pengalaman kerja, beliau merupakan Third Assistant Facility Engineer di Chevron Pacific Indonesia di tahun 2009. Beliau juga sempat menjadi asisten peneliti geofisika di Samudra Energy Ltd dari tahun 2010 sampai 2011. Di tahun 2011 sampai 2014, beliau menjabat sebagai Production Engineer CEOR di Pertamina EP BWP Meruap. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Circumambulation and Well Testing Engineer di PGN Saka Energi Indonesia. Untuk mengenal lebih jauh, teman-teman bisa mengecek media sosial beliau serta akun LinkedIn-nya.
Baiklah, agenda selanjutnya adalah presentasi materi dengan tema Well Completion Technology and Well Testing DST Operation oleh pemateri kita, Bapak Zulfikar. Namun sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa jika ada dari partisipan yang memiliki pertanyaan selama presentasi, silakan mengirim pertanyaannya melalui chat box. Kemudian kita akan membahasnya dalam sesi tanya-jawab. Baik, langsung saja saya persilakan Pak Zulfikar untuk melakukan presentasinya. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak Alimuddin Assagraf ya, sebagai Ketua Jurusan Geofisika di Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian teman-teman SPI, baik itu dari SPI Unhas ataupun SPI STT Migas Balikpapan, dan audiens atau rekan-rekan peserta webinar ataupun sharing session pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Suatu kehormatan nih bagi saya secara pribadi nih Pak Alimuddin, saya pengen sekali datang langsung gitu ya, mengisi kuliah tamunya di Universitas Hasanuddin. Ya, silakan Pak, dengan senang hati. Ya, tapi sayang sekali ya itu. Saya udah berkomunikasi juga dengan Mas Alvis ya. Ini nanti apakah Oktober ini memungkinkan nggak kita ini tatap muka gitu? Karena saya lebih senang gitu kalau bisa sharing langsung, karena apa ya, nature apa itu bisa atraktif gitu ya. Kalau online ini tentunya ada beberapa limitasi gitu. Saya ingat sekali 10 tahun yang lalu saya pernah ke Universitas Hasanuddin Makassar, waktu itu dalam ajang lomba proposal ini ya, makalah renewable energy yang dilakukan oleh kalau tidak salah saya itu jurusan teknik mesin atau teknik kimia Unhas ya. Nah, itu adalah terakhir saya ke Makassar 2009. Jadi makanya pengen sekali saya ke sana, kangen juga lihat Pantai Losari gitu. Sudah lama sekali nggak ke sana gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bisa dengan waktu yang singkat yang diberikan, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini nantinya memberi manfaat buat teman-teman semuanya. Tadi udah disampaikan juga oleh Pak Alimuddin ya. Memang untuk betul Pak yang Bapak sampaikan, saya setuju sekali. Kalau saya pernah kemarin ngisi kuliah tamu juga itu di ITS sendiri, kemudian ada di kayak program saya penerima beasiswa juga sebelumnya, jadi kita ada semacam sharing juga. Nah itu kita bikin WA group ya, setidaknya sebulan 2 bulan, tapi kadang juga yang jangan dihapus dulu, bisa sharing. Nah biasanya saya kadang posting lowongan pekerjaan yang related terhadap oil and gas ataupun yang lainnya gitu, yang memotivasi buat adik-adik mahasiswa ataupun fresh graduate gitu ya, untuk sharing. Baik itu ya apapun itu, baik itu materi mengenai completion ini dan testing ataupun misalnya mengenai CV. Banyak juga misal, Mas tolong dong direview CV saya, apakah ini cukup baik gitu untuk nanti saya submit untuk aplikasi saya lamaran kerja dan segala macam. Nah itu saya open nanti itu, dan alhamdulillah memang beberapa universitas yang saya sudah isi sharing session itu melakukan itu, dan selalu keep komunikasi juga sama mereka gitu Pak. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi saya akan menyampaikan materi mengenai well completion teknologi untuk offshore dan well testing operation untuk exploration well. Mudah-mudahan materi ini bisa mencerahkan dan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sebelum saya lanjut, apakah slide saya sudah full screen di tampilan masing-masing? Dan suara saya cukup jelas? Iya Pak, jelas Pak. Oke, terima kasih. Baik, dalam presentasi saya selalu membiasakan kita safety induction atau 1 minute of safety ya. Jadi karena sekarang kondisi pandemik,
tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kita minimal kita 3M ya, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker gitu ya, kemudian menjaga jarak. Nah, kita perlu ingat juga bahwa nggak ada sesuatu itu yang terburu-buru gitu ya, yang tanpa kita mengabaikan safety, apalagi dengan kondisi COVID saat ini, misalnya kita, wah ini saya buru-buru ada dokumen yang tertinggal di kampus, sehingga saya harus ngambil, lupa pakai masker, kemudian juga ada misalnya di keramaian, misalnya ada antrian belanja atau apa gitu, kita lupa untuk jaga jarak. Jadi tolong tetap patuhi protokol kesehatan dan mudah-mudahan kita berdoa pandemi corona segera berakhir. Dan ya teman-teman mahasiswa saya yakin dan percaya juga sudah kangen gitu ya, mungkin ke kampus, ketemu teman-teman yang lain secara langsung ataupun bertatap muka dengan Bapak dan Ibu dosen semuanya. Oke. Nah, memulai presentasi ini mungkin saya menyinggung sedikit dengan kondisi kita saat ini ya. Jadi biar kita ada dapat gambaran juga secara menyeluruh bagaimana sih kondisi oil price saat ini, kemudian profil produksi Indonesia yang tentunya ini related juga dengan materi kita karena completion itu adalah part of well sendiri yang untuk memproduksi minyak dan gas ataupun untuk exploration untuk penemuan cadangan baru sumur minyak dan gas. Jadi bisa teman-teman lihat di sini bahwa ini saya ambil dari kemarin ya, dari presentasi Bapak Dwi Sucipto, Kepala SKK Migas dalam update performan produksi migas di kuartal 3 2020 ini. Jadi datanya baru kemarin banget, istilahnya masih hangat lah ini. Nah ini bisa dilihat dari data 2010 sampai 2020 ya, bulan September. Jadi fluktuasi harga minyak itu yang 2010, 2011 itu ya di atas 100 barel, 100 US dollar per barel. Kemudian mulai di 2015, 2014 akhir sih sebenarnya itu mulai turun. Adanya oil shale ya yang booming waktu itu. Kemudian perlahan-lahan dia menemukan keseimbangan baru rata-rata di 55 sampai 60-an barel 60 US dollar per barel. Nah, kemudian di tahun 2020 ini kita dihantam dengan pandemik yang cukup memang memukul telak ya industri oil and gas itu sendiri, dan kita percaya juga bukan oil and gas saja dan hampir semua industri yang ada di seluruh dunia terimbas oleh pandemi ini. Dan mungkin teman-teman masih ingat di bulan April itu malah oil price itu minus gitu. Itu sejarah pertama kalinya ya. Kalau saya perhatikan itu dari sejarahnya oil and gas itu sejarah pertama kalinya oil price itu di bawah 0 US dollar per barrel. Itu cukup mengejutkan kita semua. Nah, sekarang perlahan-lahan oil price itu menemukan keseimbangan barunya di rata-rata untuk baik itu yang ICP ataupun yang Brent gitu WTI itu di sekitar 40-an barrel US dollar per barrel. Nah, yang sebelah kanan ini adalah untuk produksi ke depan. Jadi Indonesia itu kita masih mungkin teman-teman beranggapan bahwa sekarang kan banyak sekali itu inovasi atau terobosan baru untuk mix energi dengan renewable energy gitu ya, dengan geothermal, dengan angin gitu, tenaga surya dan segala macam. Tapi buat kita pahami bahwa oil and gas itu masih belum bisa tergantikan 100% gitu. Karena secara mungkin dari teman-teman bangun sampai tidur lagi itu nggak lepas dari bahan baku oil and gas. Baik itu dari mulai gosok gigi, kemudian sabunnya, kemudian jalan-jalan gitu ada bahan bakar BBM-nya, kemudian yang mungkin teman-teman mahasiswi kosmetik dan segala macam itu juga ada dari bahan baku dari oil and gas gitu. Jadi kehidupan kita tidak bisa lepas dari itu, dan nggak mungkin kan tenaga surya ataupun geothermal menggantikan makeup gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi tetap membutuhkan oil and gas. Jadi ini adalah proyeksi produksi oil and gas kita ke depan, dan pemerintah Indonesia dalam hal ini mencanangkan gerakan 1 juta barrel oil per day di tahun 2030. Artinya ini opportunity buat teman-teman mahasiswa ataupun fresh graduate
yang ada saat ini, project oil and gas itu masih cukup menjanjikan di negara kita. Walaupun mungkin major oil company di dunia, baik itu BP dan beberapa perusahaan migas raksasa di dunia itu sudah mulai shift ke renewable energy, tapi itu adalah untuk mix energi gitu, bukan menghilangkan semuanya karbon atau energi hidrokarbon itu sendiri. Itu memang karena kebutuhan jumlah penduduk bumi di muka bumi ini kan akan meningkat sekian miliar penduduk gitu ya. Sedangkan kalau hanya bergantung di oil and gas itu nggak akan cukup untuk memenuhi itu. Makanya butuh terobosan sumber-sumber energi yang lain gitu. Itulah sekarang berkembang pesat itu renewable energy untuk menutupi kekurangan dari kebutuhan oil and gas ini. Karena mungkin teman-teman juga pelajari ya waktu kita dari SD mungkin ataupun SMP bahwa sumber minyak bumi dan gas ini adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Jadi dia tidak bisa dengan waktu singkat itu bisa terbentuk lagi. Jadi butuh proses yang puluhan tahun ataupun ratusan tahun gitu ya untuk proses pembentukan minyak bumi dan gas itu sendiri. Sedangkan kalau renewable energy ya misalnya surya gitu ya, ataupun angin ataupun panas bumi itu bisa interchangeable, jadi bisa terbentuk selama bumi masih berputar dan matahari masih menyinari bumi, tentunya masih kita bisa mendapatkan sumber surya dari matahari itu sendiri. Nah, mungkin buat teman-teman di sini kalau yang di bidang oil and gas, saya percaya mereka sudah paham bahwa industri oil and gas itu high cost, high risk, dan high technology ya. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan buat teman-teman di bidang lain yang di luar oil and gas yang hadir saat ini, bahwa industri oil and gas itu punya peranan yang risiko pekerjaan yang cukup tinggi gitu. Dan saya percaya juga Pak Alimuddin sendiri sebagai dosen geofisika gitu ya, itu tentunya dalam menganalisis stratigrafi, potensial reservoir dan segala macam itu tidak semudah kadang mungkin ada teman-teman membayangkan bahwa minyak bumi itu ada kolam raksasa di bawah, itu tidak seperti itu gitu. Mungkin ya Pak Alimuddin itu bisa paham sendiri bahwa untuk melihat struktur batuan atau mana yang punya potensial anomali dan punya singkapan reservoir yang potensial untuk dibor gitu ya, itu analisanya sangat beragam dan sangat sulit juga gitu, dan butuh memang skill-skill yang khusus. Nah, kita masuk di sini completion ya. Jadi saya sendiri sebagai completion engineer dan well testing gitu ya. Kalau completion itu dia adalah harus elaborate ataupun saling berhubungan, baik itu dengan reservoir engineer, kemudian ada pihak subsurface gitu, kalau misalnya itu ada geological, petrofisik, geofisik. Kemudian kita juga align dengan drilling gitu. Kemudian ada beberapa bidang lain, misal facility, baik itu misalnya untuk lapangan-lapangan yang development-nya baru gitu. Jadi misalnya baru POD di-approve oleh pemerintah Indonesia, kemudian mulai fase development. Nah, itu kita udah align dengan facility. Baik align dengan facility itu maksudnya adalah untuk strategi produksinya itu sendiri. Karena completion itu nature-nya adalah bagaimana kita men-set up atau memasang alat perlengkapan sumur sehingga sumur hidrokarbon yang ada dalam sumur itu bisa di-deliver ke surface facility-nya. Nah, ini gambaran dari oil and gas field life cycle ya. Jadi seperti halnya manusia ya, oil and gas itu punya cycle kehidupannya juga sendiri gitu untuk masing-masing lapangan. Ketika dia exploration, artinya dia tahap penemuan potensial, kemudian dia mulai masuk ke construction dan development gitu ya. Sebentar. Kemudian dia masuk ke completion. Completion itu artinya kita menyiapkan sumur migas ini untuk siap untuk berproduksi, untuk mengangkat hidrokarbon di dalam sumur ke surface. Kemudian masuk ke fase produksi yang tentunya ini memberikan nilai ekonomis bagi company, bisa dijual ataupun bisa nanti bermanfaat untuk energi bagi masyarakat luas. Kemudian
ketika dia sudah mencapai limit ekonomik produksinya sudah sangat decline, misalnya waternya sudah hampir 100%, red oilnya tidak ekonomis lagi kalau diproduksi, misalnya hanya 2-3 barrel, sedangkan cost untuk kita produksinya itu lebih besar dibandingkan dengan cost yang revenue kita dapat, otomatis itu lapangan itu kita katakan sudah tidak ekonomis dan kita akan masuk ke fase plug and abandonment. Jadi kalau plug abandonment ya kita harus kembalikan lagi, misalnya kalau di onshore ya misalnya kita tadinya pembebasan lahan, ada misalnya ceceran minyak dan segala macam, itu harus kita hijaukan kembali. Nah, itu memang ada komitmen. Mungkin teman-teman lingkungan di sini saya bisa sampaikan bahwa oil and gas itu sangat komit dengan lingkungan ya. Jadi ketika dia sudah selesai fase pertambangan atau areanya itu dikembalikan lagi. Begitu juga offshore. Offshore itu juga yang platformnya itu akan dipotong gitu ya. Kemudian di abandon area sumurnya dan difungsikan lagi. Misalnya nanti kalau misalnya ada besi yang dipotong itu mendekati di level dari dasar lautnya, sehingga kalau ada kapal lewat atau apa dikhawatirkan kan kalau misalnya tertabrak atau apa itu bisa berakibat fatal bagi pelayaran. Jadi itu memang diperhatikan semua. Oke, kita masuk ke oil production stage ya. Jadi tahap-tahap untuk produksi. Mungkin teman-teman sini juga familiar, kita mengenal primary recovery, secondary recovery, dan tertiary recovery. Dan ini hanya urutan produksi. Bahkan ada beberapa lapangan pun ketika dia sudah masuk fase primary, tapi dia sudah memasuki fase EOR, dia sudah menambahkan misalnya melakukan pressure maintenance, kemudian melakukan injection chemical, surfactant ataupun polimer gitu. Dan ada juga melakukan injection CO2 untuk optimisasi produksinya. Tapi based on text ya, based on nature-nya untuk produksi itu ada 3 tahapan, primary, secondary, sama tertiary. Jadi kalau primary itu masih reservoir itu masih cukup kuat pressure-nya sehingga untuk mendeliver hidrokarbon itu dia masih natural flow tanpa kita bantu dengan artificial lift, atau adapun dengan artificial lift tapi kita tidak ada intervensi apapun ke dalam lapangan itu sendiri. Nah, kalau di secondary kita reservoir pressure-nya udah depleted, jadi kita udah masuk ke pressure maintenance, kita biasa injeksi water, kemudian ada juga ditambahkan surfactant untuk mendisplace oil-oil yang tersisa. Nah, baru terakhir itu EOR. Salah satu EOR mungkin yang teman-teman kenal itu seperti yang di Chevron Pacific Indonesia, yang di lapangan Duri itu melakukan steam flood, yang merupakan EOR thermal terbesar di dunia ya. Kemudian ada juga Pertamina di lapangan Tanjung, buat teman-teman yang di Kalimantan, saya yakin juga tahu informasi itu. Kemudian ada juga beberapa pilot untuk CO2 injection yang dilakukan di lapangan Pertamina juga dan beberapa KKS lainnya. Oke, nah di sini saya mau informasikan bahwa kita di sini memang banyak bicara nanti untuk strategi yang well di offshore ya, karena offshore ini punya tantangan yang berbeda tentunya kalau kita bandingkan di onshore. Tapi dari populasi dunia itu sendiri untuk sumur-sumur produksi ataupun pengembangan itu 70% ada di onshore, di darat, sedangkan 30% ada di offshore. Tentunya kalau di offshore ini punya kendala baik itu kedalaman air lautnya, remote area dari offshore itu sendiri, kan ada juga beberapa sumur yang deep water atau malah ada ultra deep water gitu yang untuk pengembangannya tentunya butuh teknologi yang lebih canggih, kemudian investasi yang tidak sedikit gitu. Buat teman-teman gambarannya aja, buat teman-teman pahami, untuk sumur offshore itu kalau kita ngebornya untuk sumur development yang mungkin kedalaman airnya tidak terlalu dalam itu bisa 12 sampai 15 juta US dollar per well. Sedangkan kalau sumur-sumur deep water itu malah bisa 50 sampai 80 juta gitu ya, tergantung kedalaman airnya, apalagi yang ultra deep water gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau sumur yang onshore itu rata-rata bisa 1 juta sampai 3 juta US dollar per well. Jadi kalau dirupiahkan silahkan kali 14.500 lah ambil rata-rata. Jadi betapa besarnya untuk investasi kita dalam mengebor sumur-sumur offshore terutama
apabila kita dibandingkan dengan onshore gitu ya. Ada juga untuk sumur yang onshore itu juga untuk cost drillingnya juga cukup mahal ya, tergantung letak remote areanya, karena ada investasi harus pembangunan jalan, fasilitasnya, kemudian ada kandungan CO2 ataupun H2S yang cukup tinggi, sehingga butuh tambahan equipment yang berbeda gitu untuk mendeliver atau memproduksinya. Oke, nah kita masuk ke well completion teknologi ya. Mungkin kalau ada teman-teman pertanyaan, silakan aja disampaikan di chat ya, nanti akan di capture oleh moderator. Oh sorry, ini kenapa? Bentar, slide saya tiba-tiba hilang. Mohon maaf ya, mungkin ada kendala teknis. Sebentar, saya coba buka lagi aksesnya. Oke, apakah slide saya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah muncul ya? Sebentar. Kenapa hilang dia tadi ya? Bentar, saya ini lagi. Udah full ini atau masih belum ya? Oke, sekarang udah ya? Ya Mas, sudah. Oke, sorry. Saya nggak tahu kenapa Microsoft PowerPoint saya tiba-tiba hilang. Oke, kita masuk ke completion ya. Jadi completion itu ibaratnya kalau saya analogikan, ini gambaran platform ya di offshore. Nah, ini well itu sendiri, ini contoh yang tipikal completion yang multilateral. Jadi multilateral itu dia bisa seperti kayak akar pohon gitu ya, banyak cabang-cabangnya. Nah, kalau diibaratkan kita membangun suatu bangunan ya, ini Burj Khalifah yang di Dubai ya. Jadi ya kalau drilling itu dia hanya mengkonstruksi, membangun. Makanya kita bisa kenal biasanya ada well construction dan segala macam. Tapi isi di dalamnya, pernak-perniknya, jeleweri dan segala macam, sehingga gedung itu indah, itu lebih bermanfaat gitu ya, lebih deliver terhadap fungsinya. Nah itu sama halnya dengan completion itu sendiri. Jadi well itu sudah di drilling, kemudian sudah jadi, what next ya gitu ya. Tentunya kita mau deliver hidrokarbon yang ada di dalam well itu ke surface production kita gitu. Nah itulah gunanya completion, makanya biasanya ada selongsong tubing gitu kalau istilahnya. Kemudian ada beberapa jeleweri yang lain, nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah di sini perbedaan fase well itu sendiri tadi sudah disinggung di awal juga ya, tapi saya ulang di sini untuk prosesnya. Pertama, well itu di drilling, kemudian kita masuk ke completion, kita akan banyak bahas di sini. Kemudian di sini production. Nah, tentunya well itu sendiri sama halnya seperti manusia juga. Jadi dia ada batuknya, ada sakit atau demamnya, jadi butuh di well intervention. Well intervention itu ya seperti well service atau walkover, mungkin kalau teman-teman pernah dengar ya. Dia fungsinya untuk memaintain si produksi oil ataupun gas itu tetap optimum gitu, tetap performanya cukup bagus. Misalnya tadinya sumur gas, kemudian ada liquid loading, sehingga kita perlu unload gitu ya, kita perlu keluarkan dengan nitrogen unloading, kita butuh coil tubing dan segala macam, itu well intervention. Kemudian tadi ketika sudah melewati fase produksinya, ketika dia sudah melewati economic limit dari well itu sendiri, kemudian dia di P&A atau and abandon. Oke, di sini gambaran untuk completion ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah lihat juga untuk yang tipikal di offshore. Di sini saya ambil contoh yang kita running di lapangan kita, dan saya percaya juga di Mahakam sendiri juga hampir sama. Mereka ada gas lift gitu ya, untuk artificial lift-nya,
Di sini ada production packer. Nah, completion itu ada kalau di yang umumnya itu ada kalau misalnya sumur-sumur offshore yang cukup dalam gitu ya, dan ada open hole section. Nah, biasanya itu ada dua part utama ya. Jadi ada lower completion di sini, kemudian upper completion. Nah, lower completion itu dia biasanya untuk flow control. Ya, istilahnya mengoptimal well-nya. Di sini nanti akan saya jelaskan itu ICD, inflow control device, itu advanced completion. Dan kalau tipikal yang mungkin untuk teman-teman yang di Mahakam itu kan ada send problem issue, nah mereka biasa running screen untuk send control manajemennya. Nah, kemudian di atasnya itu ada production packer yang untuk kontrol well sendiri ada TRSP ya, tubing reactive velocity valve. Kemudian ada apa namanya permanent downhole gauge untuk kita mau monitor pressure gitu ya ataupun temperatur selama well ini berproduksi. Biasanya untuk well surveillance bagi teman-teman produksi ya. Jadi nanti bisa memonitor, oh ini tiba-tiba kok temperaturnya turun gitu, artinya sumurnya mati gitu ya. Ataupun sebaliknya yang pressure-nya decline gitu ya, nanti bisa di maintain di sini, di monitor di sini. Oke. Nah, untuk well completion itu sendiri juga during running hole ataupun dia sudah di setup itu kita harus memperhatikan well integrity-nya ya. Jadi well integrity itu tetap harus kita perhatikan karena itu sesuai dengan standar dari Northshock untuk well integrity, well control. Jadi ada yang kita kenal biasanya ada primary well barrier ataupun secondary well barrier gitu. Itu dalam kita mendesain completion itu kita harus selalu memperhatikan dua hal ini. Jadi di industri oil and gas itu kita selalu harus punya dua barrier minimal gitu. Nggak boleh ada hanya satu, tapi harus minimal ada dua gitu. Itu udah standar internasionalnya. Jadi untuk well sendiri kalau primary barriernya ya production packer gitu ya, production packer yang di sini, kemudian ada compression string sendiri, dan kemudian ada TRSP atau safety valve di sini. Jadi kalau misalnya ada apapun yang melewatin di sini misalnya ada produksi pressure yang anomali gitu. Jadi tubing string compression-nya sebagai primary barriernya. Sedangkan secondary barriernya ya tentunya ada casing gitu, ada wellhead juga di atas gitu, ada tubing hanger juga di sini. Tubing hanger adalah kalau saya bahasakan bahasa sederhananya tempat menggantung si stringnya completion ini. Jadi dia seluruh beban yang beratnya completion yang di hang di dalam well ini itu ditopang oleh tubing hanger yang ada di atas ini. Oke, nah di sini saya munculkan beberapa tipe completion ya. Jadi ada bore foot. Bore foot itu ya open hole completion. Jadi kita istilahnya ya well-nya kita nggak ada lakukan apapun ya, apapun yang produksi atau hidrokarbon yang ada di sini ya kita produksikan. Biasanya untuk tubingnya tipikalnya biasanya tubingnya mulch ya, sehingga fluid ataupun oil and gas yang ada di dalam ini langsung bisa diproduksikan. Kemudian ada juga tipe yang pre-drill slotted liner, artinya yang liner misalnya 7 inci yang udah dilobangin, kemudian ada yang di semen, kemudian kita perforasi. Nah, di sini open hole gravel pack ya, biasanya untuk sand control seperti di teman-teman yang di PHM ataupun lapangan-lapangan migas lainnya yang ada isu dengan reservoir sandstone. Kebetulan kalau di tempat saya di Bangka itu kita karbonat reservoir, jadi kita nggak pasang screen. Ada satu well sih yang memang kita pasang screen, tapi lebih ke gravel production ya. Jadi ada butiran-butiran batuan yang terproduksi sehingga kita harus install screen di sana. Nah, kemudian di sini case hole yang ada juga pakai gravel pack gitu ya. Jadi memang ini beberapa beragam tergantung memang karakteristik lapangannya dan reservoirnya itu sendiri. Nah, di sini untuk yang tipikal yang pangkah ya, saya quick aja di sini. Kalau yang untuk yang open hole, jadi itu yang saya bilang, jadi di sini nih shoe-nya misalnya 958 shoe atau 7 inci liner shoe, di bawahnya open hole. Nah, kalau ini yang ada pakai ICD completion ya, ini open hole tapi kita masukin pakai ICD open hole packer dan segala macam.
Nah, di sini yang casehole. Casehole ya artinya yang dia inside-nya tubing atau inside-nya liner atau inside-nya casing 958, kemudian kita perforasi dan segmented di belakangnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau completion itu ada upper completion, ada lower completion. Jadi kalau yang lower itu lebih ke istilahnya dia lebih ke flow control, inflow controlnya yang lebih diperhatikan. Makanya misal ada send problem ya kita harus tambahkan screen, kemudian untuk yang casehole-nya ya kita ada yang perforated liner dan segala macam. Sedangkan upper compression-nya lebih ke kontrolnya, misalnya ya ada QRSP ya, surface safety valve, ada production tubing, ada packer gitu ya. Kemudian ada artificial lift, baik itu yang gas lift, dan ada juga yang typical completion yang dia pakai ESP pump, electrical submersible pump gitu ya. Jadi itu memang tergantung dari objektif ataupun production index dari well itu sendiri. Jadi completion itu harus sangat engage dengan produksi teman-teman subsurface untuk mendesain bagaimana skenario produksi well itu sendiri sehingga achievable untuk economic limitnya gitu. Jadi kita juga harus memperhatikan, jadi completion itu harus banyak menghayal sih to be honest. Jadi kita harus memikirkan 5 tahun, 10 tahun ke depan nih well-nya akan ada over apa enggak nih gitu. Atau well ini untuk well intervention atau well service-nya accessible-nya tuh kita make sure itu masih bisa diakses, tidak ada restriction, tidak ada apa namanya kendala ketika nanti dilakukan well service yang mana well service itu biasanya tools-toolsnya kecil dan dia masuk lewat string tubing itu sendiri gitu ya. Jadi kita harus perhatikan untuk ID dan segala macam itu harus sesuai dengan standar tools untuk yang well service atau well intervention, baik itu slick line, E-line, ataupun cold tubing. Nah, kemudian untuk over ke depan, jadi dia tuh apakah kita secara desain bisa dicabut lagi, atau ada skenario bisa dipotong, atau bagaimana. Itu juga kita harus pertimbangkan ketika kita mendesain well completion sumur. Nah, ini tipikal yang dual string ya. Biasanya kalau dual string ini, kalau yang saya lihat itu di beberapa paper completion itu yang seperti Petronas ya, di tetangga kita di Malaysia. Nah, mereka kebanyakan itu yang dual string. Ada yang LS ini yang long stringnya, yang panjang, kemudian SS-nya yang short string. Nah, kelebihannya kalau dual string completion ini, misalnya ini ada dua reservoir yang atasnya zona gas, sedangkan yang bawahnya zona oil. Nah, itu akan untuk optimisasi produksinya akan lebih efektif. Jadi kita bisa produksi commingle. Kalau misalnya single string, kita buka antara zona atasnya gas, sedangkan zona bawahnya oil, itu memang awalnya akan memberi efek semacam kayak gas lift gitu ya, ketika pressure yang gasnya itu, zona gasnya juga cukup baik. Jadi dia akan memberi delta P pressure, meringankan string, fluid yang ada di dalam string, sehingga dengan delta P yang cukup besar, ya seperti filosofinya gas lift juga ya. Jadi memungkinkan liquid ataupun oil yang ada di zona bawahnya bisa terangkat ke atas gitu. Tapi kalau masalahnya kalau produksi pressure-nya dari zona atas ataupun upper zone-nya itu sudah depleted, tekanannya otomatis dia kan tidak bisa mengangkat itu. Nah, sehingga liquid ataupun fluid yang ada di dalamnya itu tidak bisa terangkat. Yang ketiga, itu ada kendala nanti cross flow. Misalnya tekanan yang ada di dalamnya itu yang zona paling bawah itu lebih tinggi dibanding zona atas, dia malah akan menekan yang zona yang depleted yang tadi yang di atas, sehingga malah produksinya tidak akan optimum. Dengan adanya dual string itu bisa mensegmentasi dua zona yang berbeda ini sehingga produksinya bisa lebih dioptimalkan gitu. Jadi itu perbedaan antara yang single string sama dual string. Nah, ini konsep intelligent completion ya. Jadi kalau zaman dulu itu mungkin teman-teman pun juga kalau ditanya oleh dosen-dosennya di kampus gitu, coba gambarkan gambar well gitu ya. Saya yakin lah, bukan saya maksud mendahului ini ya, tapi saya yakin mungkin 80% audiens di sini akan menggambar garis lurus ke bawah vertikal gitu kan, atau kayak sedotan gitu, lurus nih well-nya gitu. Tapi kalau beberapa
yang saya pernah ngikutin sharing-sharing di teman-teman yang di kompleks yang di luar negeri gitu ya. Kalau di luar negeri itu kalau gambarkan well gitu, itu bukan kayak vertikal gitu. Mereka malah gambarnya itu kayak elevated atau horizontal well gitu, karena konsepnya kalau di luar negeri ataupun beberapa negara Amerika gitu untuk desain well itu udah mulai ngarah ke sana gitu. Kalau kita memang kebanyakan masih yang vertikal, khususnya yang onshore ya, onshore. Nah, apalagi kalau dulu misalnya kita ngebor satu zona aja gitu ya. Jadi misalnya zona atas ini satu well, zona di bawahnya drilling lagi. Jadi bisa dibayangkan ketika kita mau mengoptimize produksi dari 4 zona yang berbeda, dengan kita desain completion yang segmentasinya, misalnya kita produksi, kalau konsep produksi itu bottom up ya, dari bawah ke atas gitu ya. Nah, masing-masing zona ini kita bisa isolasi dulu gitu. Kita pasang packer, kemudian kita pasang SSD namanya sliding side door. Jadi ketika ini nanti nggak ekonomis ya kita tinggal buka ini. Ini ditutup pakai plug atau ini SSD-nya ditutup. Begitu juga seterusnya sampai di atas gitu. Kalau yang ini bayangkan kita harus ngebor 4 well, dibanding kita ngebor satu well tapi desain completion-nya kita bikin segmentasi gitu. Otomatis sekarang perkembangan completion itu membantu menghemat cost yang tadinya harus beberapa well, tapi sekarang kalau misalnya ada 3 atau 4 zone ya kita cukup satu well, tapi bisa mengcover semuanya gitu. Nah, begitu juga untuk sumber injeksi ya. Kalau sumber injeksi tadinya misalnya targetnya untuk injeksi yang di sini ya kita ngebor satu ataupun kita convert sumber produksi yang ada yang terbuka di reservoir yang ini untuk kita inject di sini. Nah, dengan adanya intelligent atau advanced completion side ini kan kita nanti kita bahas adanya ICV, inflow control valve, kemudian ada ICD, itu juga membantu untuk menghomogenkan injection well kita gitu. Jadi misalnya kita ingin rate injeksinya berapa nih, kita desain katakanlah 500 barrel water per day atau 1000 atau 2000. Nah, itu bisa gitu. Tergantung nanti tipe ICD-nya kita atur dari nozzle size-nya sehingga nanti mencapai target rate injection yang akan kita lakukan. Nah, kita masuk di intelligent completion atau smart completion ya. Ini saya juga tulis di LinkedIn saya sendiri karena ini kita seiring perkembangan teknologi completion sekarang, kita tidak pungkiri bahwa pergeseran dari conventional completion ke smart completion itu sangat membantu, baik itu apalagi ini sekarang sangat booming dengan istilah artificial intelligence gitu ya. Jadi dengan pengambilan data yang real time, kemudian monitoringnya juga bisa real time, itu akan membantu menganalisis behavior well itu sendiri gitu dengan artificial intelligence gitu. Jadi misalnya katakanlah kita biasanya kalau di tempat saya itu kalau misalnya itu ada bikin monitor gitu dashboard gitu ya. Jadi itu sama kayak di kendaraan kita baik itu sepeda motor atau mobil ya. Itu kan ada dashboardnya. Jadi misalnya kalau kita datang itu engineer tuh lihat tuh well-nya katakanlah ada 30 atau berapa di satu monitor. Nah, misal ada kuning, ada merah. Nah, kita akan quick, oh ini well saya ada apa nih produksinya gitu. Nah, itu dengan memasukkan parameter dari pressure, dari temperatur, baik itu yang di bawah atau well pressure atau well temperatur, kemudian dari hasil rate produksinya. Misalnya kita lakukan pengetesan produksi hari ini well ini berapa produksi oilnya, gasnya, sama waternya. Nah, itu kita biasa set up limitnya, misalnya plus minus berapa dari normal dia produksi ataupun IPR, inflow performance relationship well itu sendiri. Nah, dengan adanya smart completion atau tools yang real time monitoring, kemudian yang buka tutupnya mungkin rigless, yang tidak memerlukan well service lagi, itu membantu sekali, khususnya sumur-sumur offshore ya. Karena ketika misal platformnya kecil gitu, kita harus melakukan coil tubing itu akan sulit. Kita harus butuh bars lagi gitu. Kita harus sewa bars, kita harus sewa catenary system untuk memungkinkan si running coil tubing baik itu untuk buka tutup SSD ataupun misalnya set plug. Dan kalau yang saya pernah baca juga teman-teman PHM itu melakukan water shut off dengan set plug gitu ya. Itu membutuhkan run in hole well service equipment itu coil tubing gitu. Kalau platformnya kecil
memang ada terobosan sekarang ini dengan menggunakan mini coil gitu ya. Tapi ada beberapa limitasi yang misalnya udah aging platform gitu ya, udah tua usianya, takutnya konstruksinya udah nggak sekuat dulu. Nah, itu kan melimitasi kerjaan kita. Tapi kalau secara generalnya itu udah didesain smart completion, misalnya buka tutupnya pakai control line system gitu ya. Misalnya buka SSD itu ada yang sistemnya sekarang pakai control line gitu ya. Jadi buka tutup gitu ya. Itu kayak kita mencet tombol biasa gitu. Itu sesimpel itulah gitu. Dan tentunya cost-nya memang ya worth ini juga yang perlu kita consider, misalnya kalau potensial ataupun rate well-nya tidak terlalu besar ya tidak harus memaksakan itu. Tapi kalau misalnya produksi satu well 50 mm gitu ya, ataupun 1000 barrel atau 2000 barrel oil satu well, nah itu worth it untuk dipasang. Nah ini desain kriterianya yang tentunya untuk mendesain intelligent completion atau smart completion itu kita harus memperhatikan minimal 4 aspek ini ya. Baik itu fluid karakteristik, reservoir parameter, rock karakteristik, dan production constraint. Maksudnya itu ya untuk rate-nya ataupun strategi produksinya itu seperti apa, itu harus dipertimbangkan. Nah ini gambaran beberapa yang intelligent well completion ya, yang multilateral well. Jadi bisa dilihat bahwa khususnya saat ini Indonesia cukup menjanjikan ya untuk pengembangan lapangan-lapangan deep water well-nya, khususnya ke arah Indonesia Timur ya. Kalau di Kalimantan sendiri ya mungkin teman-teman udah tahu ada IDD yang Chevron sekarang ini, kemudian ada Eni gitu ya. Di Indonesia Timur yang lainnya ada Impact, Marcella yang sekarang juga hot topic gitu ya untuk development ke depannya. Itu juga termasuk yang deep water development gitu ya. Nah, tipikal mereka yaitu jadi di dalam dasar sumur itu yang nanti misalnya ada wellhead-nya, ada Christmas tree yang disambung dengan subsea manifold, kemudian nanti baru dia ada flow line lagi jumper ke FSO-nya. Ini kalau konsepnya ditempatkan di laut. Tapi kalau misalnya contoh kayak Impact sekarang kan itu kan ditaruh di darat, jadi tinggal nanti ada pipa yang dihubungkan dari dasar laut menuju ke darat gitu. Tapi memang kalau deep water well yang lainnya secara referensi yang saya pelajari itu memang banyaknya menggunakan FSO mereka. Nah ini hanya menyampaikan bahwa wellhead dan Christmas tree yang subsea well itu ada yang tipikal vertikal, kemudian ada yang horizontal gitu. Ini hanya semacam untuk desainnya aja dan bagaimana untuk memudahkan kalau misalnya ada well over ataupun well intervention gitu ya, itu tetap di subsea well itu juga memungkinkan, cuma memang cost well service ataupun well overnya sangat mahal sekali. Makanya di desain completion-nya subsea well itu dia sangat tidak mengharapkan ada well intervention ataupun well over ke depan. Jadi secara desain itu udah didesain sebagus mungkin dengan smart completion, sehingga untuk buka tutup SSD ataupun yang biasanya kalau ada beberapa completion subsea itu menggunakan FTP ya, formation tester valve. Kemudian juga ada yang TRSP-nya juga sudah kontrol line sama dengan yang sumur offshore yang lainnya. Nah ini salah satu gambarannya ya. Jadi Christmas tree ataupun wellhead yang di subsea well. Ini kalau gambaran untuk well-nya sendiri, completion-nya. Sedangkan dari dasar laut sampai ke surface ke atasnya itu bisa 1.300 sampai 1.500 meter ya kedalaman air lautnya. Nah, saya masuk di advanced well completion downhole flow control ya. Jadi kalau untuk flow control itu yang tadi saya sampaikan untuk khususnya open hole, itu kita ada dua istilahnya, ada passive control, ada active control. Kalau passive control itu inflow control device atau ICD. Kemudian kalau active control dia ya
ada inflow control valve. Jadi kita kenal dengan ICV. Nah, teknologi dua completion ini saat ini juga berkembang pesat. Nah, sekarang kita malah ada AICD, Automated Inflow Control Device, dan Automated Inflow Control Valve gitu. Jadi namanya Automos ya dia otomatis gitu. Biasanya kalau untuk ICD ini dia dipengaruhi oleh perbedaan viscosity. Biasanya kan kalau teman-teman pasti tahu masing-masing oil itu punya viscosity yang berbeda-beda. Apalagi misalnya dia light oil tentunya viscosity-nya lebih kecil. Tapi kalau dia heavy oil atau medium heavy oil, dia punya viscosity yang lebih berat ya. Nah, dengan adanya perbedaan density dan viscosity itu nanti akan mengatur buka tutup si ICD-nya sendiri. Jadi kalau misalnya dia delta P-nya itu masih besar gitu ya, perbedaan antara density ataupun viscosity water dengan oil itu bedanya jauh, nah dia masih bisa baca tuh si ICD-nya. Tapi kalau misalnya nanti dia tipis gitu ya, bedanya marginnya cuma sedikit, nah itu dia nutup sehingga dia akan merestrict si unwanted fluid, yaitu dalam hal ini water. Sehingga sumur-sumur yang tadinya waternya tinggi, dia otomatis akan ditutup zona produksinya oleh si ICD ini. Kita nggak perlu lagi kayak yang set plug atau melakukan water shut off itu, baik itu dengan inject chemical ataupun dengan mechanical dengan set plug gitu. Jadi dengan ICD sendiri dia udah menutup sendiri gitu. Apalagi kita pakai ICP ya. ICP ini dia memang tutup total gitu. Kalau ICD dia menghambat gitu ya, mendelay waternya. Jadi yang tadinya katakanlah well itu produksi waternya bisa 95% gitu ya. Jadi tinggal fermentasi ini udah hampir 100% water gitu ya, dia akan tutup gitu, akan isolasi total si zona water itu, sehingga nanti produksi waternya akan drop sekali turun gitu ya. Cuman memang biasa beberapa operator tidak menginginkan ini, karena biasanya kan walaupun ada water, biasa ada ikutan oilnya lah ya. Misalnya katakanlah dari 1.000 barrel mungkin masih dapat 100 ataupun 200 barrel oil gitu ya. Jadi biasanya itu ICD yang masih banyak diminati ataupun didesain untuk sumur-sumur yang memang secara harfiah lapangannya itu udah high water, khususnya sumur-sumur yang karbonat reservoir ya, karena dia banyak fracture, kemudian dia apa namanya yang tight formation juga gitu, ada beberapa yang memang sumber atau flow nggak seperti yang kayak yang di sandstone reservoir yang permeability-nya lebih bagus ya, porosity juga lebih bagus, dan memang flow-nya itu dari fracture itu gitu. Nah itu yang men-trigger juga produksi waternya juga cukup tinggi. Nah di sini gambaran perbandingannya ya. Jadi ICD untuk inflow control device akan saya jelaskan di slide berikutnya. Saya fokus membahas itu. Sedangkan autonomous inflow control device bisa dilihat perbandingannya. Di sini yang ICD dan di sini ICV. Jadi ICV dan ICD ini, kalau untuk yang smart completion, untuk ICV ini buka tutupnya bisa dengan control line, jadi hidrolik gitu ya. Control line itu ada kayak selang-selang pipa kecil gitu ya, yang ukurannya 1/4 inci. Ya, untuk buka tutupnya kita apply pressure, jadi kita apply pressure di pipa kecil tersebut. Jadi kalau misalnya untuk kita buka ya kita hold pressure katakanlah 5.000 psi atau berapa, kita tahan. Ketika pressure itu kita rilis ya dia akan nutup gitu. Jadi seperti itulah lebih kurang. Sedangkan ICD itu sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, prinsip kerjanya dari perbedaan density ataupun viscosity dari minyak dan water. Jadi kalau perbedaan viscosity-nya masih besar, ya otomatis dia akan membuka gitu ya si part kayak semacam nozzle-nya. Tapi ketika nanti dia hampir tipis ya dia akan yang kita pasang di dalam completion-nya.
Untuk buka tutupnya ya pakai cuman kayak kita pencet tombol biasa gitu untuk buka tutup gitu ya. Itu tentunya harganya juga lumayan bisa dilihat di sini perbandingannya. Kalau kita ICD ataupun, ini ICD biasa, autonomous inflow control device dan sini yang electrical ICD ya. Jadi secara cost-nya itu lumayan. Dan memang ini khususnya untuk sumur-sumur yang di offshore ya. Jadi jarang sekali kalau ini diinstal di onshore gitu. Memang untuk membantu apalagi platformnya yang unmanned, tidak ada orang tinggal di sana yang mau monitor. Nah, itu ini membantu banget untuk desain-desain compression seperti ini. Nah, kita masuk ke ICD sendiri. Jadi saya sharing sedikit mengenai apa yang saya install di lapangan Pangkah ya. Dan mungkin ada juga beberapa lapangan yang lain. Kita juga cukup berhasil ya menginstall ICD ini, inflow control device, dan beberapa lapangan lain Pertamina sendiri juga sudah melakukan atau memasang compression ini juga gitu. Jadi konsep ICD itu ya itu dia kalau untuk produksi biasanya kan ini sumur minyak gitu ya. Jadi kalau dari shoe dia cenderung perbedaan delta pressure-nya itu yang cenderung dari shoe-nya ini yang dominan sehingga di sini tidak homogen flow areanya di sini gitu. Dengan kita pasangnya ICD inflow control device dia akan membantu menghomogenkan sepanjang lateral open hole section ini. Jadi nanti baik itu oil gitu atau water gitu untuk mobilisasinya tidak dominan langsung di shoe-nya aja gitu, tapi sepanjang section open hole ini dia lebih homogen gitu. Oke. Nah, ini tipe ICD kita ada yang kita pakai adalah nozzle type. Jadi nozzle ICD itu ada beberapa tipe ya. Jadi ada yang nozzle, ada labirin, kemudian ada yang cycle gitu ya. Nah, kalau yang nozzle itu nanti dia dipengaruhi oleh size dari nozzle itu sendiri. Nah, biasanya tuh dalam permodelan sorry ini tadi gambaran yang tadi ya. Saya hanya menunjukkan karikaturnya aja untuk bagaimana visualisasi dari ICD. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi dia ICD itu ada yang helical, ada yang nozzle, ada yang labirin. Kalau labirin ya seperti kita main labirin, ya mungkin teman-teman ke tempat wisata atau apa gitu kan. Jadi biasanya kan ya kita kayak waternya gitu kan, kita bisa nyasar atau tersesat gitu kan. Nah, dia itu fungsinya memang si ICD itu dia merestriksi water. Dia akan memberi flow yang lancar buat oil karena ada efek vortex. Jadi kalau teman-teman dulu pernah belajar fisika itu vortex ya, kalau kita putar gitu dengan karena ketika dia masuk itu jangan bayangkan aliran itu laminan gitu enggak kan terjadi turbulensi yang sangat cepat gitu ya, sangat kencang gitu ya, sehingga kalau putaran yang di tengah itu akan flow-nya lebih laminar, sedangkan yang di luarnya lebih tidak beraturan ya. Nah, itu yang water itu yang diblok sama dia, sama si ICD-nya gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi dalam mendesain ICD sendiri, khususnya nozzle itu nanti dilakukan geological model, dynamic simulation itu yang awal untuk konsep lapangan ya. Kemudian pemilihan ICD dari well sendiri. Nah, dalam sumurnya kita lakukan juga logging gitu ya, baik itu LWD, kemudian ada kaliper gitu untuk memastikan atau melihat size dari open hole-nya. Nah, kemudian baru real time ICD model. Jadi nantinya expected rate-nya kita mau berapa nih kita harapkan. Nah, disitulah nanti peranan dari nozzle size-nya itu sendiri. Jadi berapa ukuran yang akan yang di-install. Nah, ini gambaran yang lapangan Pangkah ya. In quick aja saya tampilkan. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan, kita perlu kaliper log untuk melihat ukuran dari open hole section ini gitu. Kalau misalnya di lubangnya membesar seperti ini, otomatis kita nggak bisa taruh open hole packer di sini gitu. Mungkin kita harus segmentasinya angkat di atasnya atau ditaruh di bawahnya lagi. Nah, untuk diketahui untuk desain compression yang ada lower completion-nya untuk ICD ataupun open hole packer itu yang cukup challenging ya. Kita harus lakukan token drag simulation,
kita harus lihat kemungkinan. Nah, seperti ini kan ada semacam sinusoidal buckling ya, yang kalau kuning itu masih oke gitu. Tapi kalau udah misalnya helical atau lockup itu udah nggak memungkinkan. Jadi kita sebagai completion engineer kita nanti bisa mitigasi dari awal. Apakah kita harus inject kayak friction reducer sehingga mengurangi friction di baik itu yang di dalam casing ataupun yang ada di open hole section, sehingga ketika running hole itu friction-nya itu atau drag-nya itu nggak besar gitu ya, sehingga completion yang kita set itu bisa sampai ke target depth-nya. Nah, ini gambaran well schematic. Jadi ini hanya gambaran ininya aja ya, vertikal, tapi pada harfiahnya tuh seperti ini well-nya gitu yang kita desain gitu. Jadi bisa teman bayangkan ini yang 3D-nya. Kalau ini hanya istilahnya visualisasi completion-nya aja, tapi kalau instalasinya ya model well-nya seperti ini. Nah, untuk flow diagram pekerjaan kita untuk well completion itu kita juga bikin semacam apa ya, apa istilahnya, flow diagram lah ya, flow diagram. Kalau misalnya ada potensi risk itu kita harus ngapain gitu. Jadi kita udah mapping di depan gitu. Kalau misalnya ada obstruction, kita nggak bisa masuk lower completion, ya kita cancel lower completion-nya, kita hanya pasang upper completion, yang which is itu konsep yang berfoot gitu ya. Jadi open hole-nya dibiarkan. Seperti itu. Nah, ini hanya lesson learn beberapa untuk running lower completion ya. Jadi ya kita lakukan perforasi terlebih dahulu, run lower completion, kemudian baru perforasi, kemudian di sini WBCO. WBCO itu wellbore clean out untuk membersihkan sumur dari metal debris dan menghaluskan untuk depth yang udah kita perfor tadi, karena sisa-sisa perforasi itu kan ada metal debrisnya. Nah, itu bisa kita capture. Nah, sini juga ada centralizer untuk ketika running hole lower completion, dia posisinya tuh center, jadi tidak tidur. Karena kan well itu sendiri udah horizontal ya, jadi kita harus bantu dengan centralizer sehingga dia posisinya center di tengah gitu. Oke, itu untuk well completion. Mungkin karena terbatas waktu, saya lanjut aja ya untuk well testing. Oke, well testing. Jadi kalau well testing itu biasanya itu di tahap extraction, karena yang saya bahas di sini bukan well testing fase produksi ya. Kalau fase produksi juga ada well testing, biasanya untuk mengukur berapa oilnya, berapa gas, sama waternya di hari kita melakukan testing. Nah, well testing yang saya maksud di sini adalah untuk menguji potensi kandungan hidrokarbon di sumur-sumur eksplorasi. Biasanya kita kenal dengan drill steam test atau DST ya. Nah, untuk exploration sendiri, ya saya percaya teman-teman di sini kalau background-nya udah di oil and gas, ataupun kalau yang belum, saya mungkin bisa sampaikan sedikit. Kalau misalnya untuk exploration, ya tentunya di awal dilakukan seismic survey gitu ya, interpretation. Nah, biasanya memang yang tadi grupnya Pak Alimuddin ya, di geofisika ini biasanya menganalisa inilah kandungan-kandungan atau potensi dari 2D ataupun 3D seismic atau survei ya. Kemudian ini adalah gambaran discovery exploration well di Indonesia ya di tahun 2020 ini, walaupun dengan kondisi pandemi saat ini, alhamdulillah beberapa KKS kontraktor itu mencapai pencapaian cukup baik itu dalam penemuan cadangan untuk migas kita ke depan. Nah, bisa dilihat sini kalau di onshore itu ya ada yang di Mahato, Pertamina EP. Kemudian mungkin ada teman-teman yang baca kemarin ya itu di Medco Natuna ya, mereka yang di Belut 1 itu rata-rata mereka lakukan eksplorasi di sana itu dapat gasnya cukup baik gitu. Itu juga menjadi apa namanya informasi yang positif buat negara kita, karena cadangan gas ataupun oil kita tentunya akan ada lebih panjang lagi gitu kalau adanya penemuan-penemuan ini. Nah, ini sorry kalau kecil ya. Jadi informasi di sini ini kalau mungkin teman-teman background-nya reservoir di sini itu reserve replacement ratio RRR ya. Bisa 3R gitu. Nah, itu maksudnya adalah ketika kita memproduksikan suatu sumur atau lapangan,
Misalnya kayak sekarang itu kalau dari informasi kemarin disampaikan oleh Kepala SKK itu kita saat ini cadangan terbukti kita tuh 3,8 miliar barrel oil ya. Sedangkan dengan asumsi produksi kita 700-an ribu barrel per day, otomatis ya cadangan kita hanya cukup untuk 15 tahun ke depan gitu. Nah, kalau tidak dilakukan eksplorasi lagi seperti ini, ya otomatis memang 15 tahun ke depan itu habis gitu. Mungkin sejak saya kecil ataupun teman-teman kecil dulu juga disampaikan oil akan habis, kayaknya jangan di industri oil and gas, di yang lain bidang yang lain aja, soalnya minyak itu akan habis gitu. Ya, kalau itu habis itu adalah karena tidak dilakukan exploration. Sedangkan kalau dilakukan exploration terus-menerus, penemuan cadangan-cadangan baru, otomatis itu akan memperpanjang nafas dari umur produksi migas kita sendiri gitu. Oke, saya masuk ini untuk informasi aja kalau dari tempat saya, company saya sekarang itu kita juga ada melakukan beberapa exploration itu karena memang ini 2 blok yang 100% di bawah Saka ya. Itu yang dilakukan di Jawa Timur, kemudian yang dilakukan di Kalimantan Timur gitu di Blok Sesulu. Ya, kita alhamdulillah juga mendapatkan discovery di lapangan tersebut. Nah, well testing itu sendiri seperti yang saya sampaikan itu untuk menguji kandungan hidrokarbon yang dihasilkan atau yang didapatkan dari semua eksplorasi. Apakah nantinya itu memberi nilai ekonomis untuk dikembangkan lebih lanjut atau enggak gitu. Nah, itu biasanya uji kandungan istilahnya kalau bahasa Indonesia uji kandungan hidrokarbon atau uji kandungan potensial oil and gas dari semua exploration. Nah, bisa dilihat biasanya kita akan mengukur kalau di well testing itu equipment yang diperlukan itu cukup banyak ya. Ini gambaran dari atas jack up rig yang saya lakukan waktu itu di exploration well yang di Blok Sesulu ya. Jadi bisa dilihat equipment yang diperlukan cukup banyak, padat sekali. Nah, menarik itu ada posisi sebelah kiri sini. Ya, sini adalah well testing equipment, ada separator, kemudian ada isotank, surtank, ada sand filter karena memang permeasurement-nya waktu itu dia sandstone ya. Kemudian di sini untuk TCP sama DST assembly-nya. Nah, ini gambaran singkat untuk well testing equipment. Jadi kalau analogi atau perbandingannya adalah well testing ini dia temporary equipment yang kita set up untuk menguji kandungan hidrokarbon itu. Sedangkan ketika nanti dia udah masuk ke fase development, ya kita akan bangun, baik itu kalau misalnya di onshore ya kita bangun survey facilities-nya, gathering station, ada tangki, separator, dan segala macam. Tapi kalau di offshore ya kita bangun platform survey facility-nya, yaitu untuk memproses oil and gas yang kita produksi, pemisahannya, dan segala macam. Jadi testing itu adalah temporary equipment yang kita pasang untuk testing itu sendiri. Sedangkan DST string, biasa kita kenal DST string, itu sama aja dengan completion. Cuman di DST string yang untuk well testing exploration well ini sifatnya temporary. Jadi dia setelah di setup, kita akan cabut lagi gitu. DST stringnya kita akan cabut lagi. Biasanya juga dia ada PDHG-nya juga, kemudian ada packernya juga. Jadi hampir sama kayak sumur-sumur produksi. Cuman memang untuk DST stringnya nggak sekompleks seperti desain completion sumur development ya, karena dia hanya untuk menguji gitu ya, dan dia biasanya case hole dan jarang sekali yang open hole. Dan ada memang beberapa case sendiri juga mereka biasanya install permanen completion-nya. Jadi nanti setelah well-nya selesai ya itu ditinggal. Tujuannya apa? Jadi biasanya itu di sumur-sumur yang di onshore. Tujuannya adalah ketika nanti nilai ekonomis dari kandungan cadangannya itu cukup bagus untuk dikembangkan lebih lanjut, sehingga nantinya tinggal pasang survei facilities yang ada di atasnya gitu. Jadi tinggal tie-in ke survei facilities-nya. Kita tidak perlu ngebor well baru lagi. Nah, itu juga saving cost juga buat si kontraktor ke depannya gitu. Nah, ini gambaran well testing equipment-nya dia hampir sama seperti completion. Yang seperti yang saya sampaikan ada tubing, kemudian ada gauge gitu ya, kemudian ada packer, dan di bawah ini bisa TCP. Nah, dia case hole ya. Jadi kita perforasi, nanti ada komunikasi dengan reservoirnya, dia akan masuk ke dalam DST string-nya. Nanti kita bisa bahas di diskusi lebih lanjut ya, kalau misalnya ada pertanyaan. Nah, ini gambaran ketika dia main flow, mungkin saya langsung ke ini aja ya.
Nah, mungkin ini buat teman-teman yang belajar reservoir ya, untuk DST ataupun testing ya, saya percaya grafik ini selalu muncul ataupun selalu teman-teman lihat lah. Jadi ketika dia run in hole ya, peak in hole ya, nah nanti di sini ketika ada peak ini, nah biasanya perforasi ini, biasanya naik pressure top gitu ya, kemudian dia akan turun. Nah, di sini kita ada masuk ke initial initial per-flow pressure. Nah, kemudian kita sain dulu tuh sebentar, kita masuk pre-flow. Nah, nanti dia naik. Nah naik, terus dan nanti dia di initial sain lagi. Kemudian baru kita masuk ke untuk pengetesannya main flow. Jadi ini dibiarkan buka. Nah, nanti untuk pengujiannya hampir sama kayak kita semua produksi yang udah berproduksi ya. Cuman biasanya kalau kita produksi bukan choke-nya atau choke optimization-nya kan kita nggak tergesa-gesa. Biasanya mungkin choke sekian, mungkin 6 bulan dengan misalnya 64/64. Nanti udah rate-nya turun, baru kita open lagi. Nah, kalau testing nggak, memang sengaja. Kita bisa lakukan variabel, misalnya beberapa variabel bukaan choke tuh. Bisa dari yang kecil, katakanlah dari 32/64, misalnya 40/64, 64/64, 80/64, sampai 128/64, dan segala macam. Itu memang untuk menguji seberapa besar kandungan hidrokarbon yang kita bisa produksi ke depannya. Nanti dari hasil plot tersebut, nanti teman-teman reservoir itu akan melihat, khususnya itu di final shut-in ya. Final shut-in itu akan melihat boundary-nya. Jadi kalau misalnya dia turun, berarti luasan atau reservoirnya sampai di situ. Nah, nanti secara simulasi itu bisa dihitung berapa sih paparan reservoirnya, berapa luas. Tapi kalau dia masih flat gitu ya, datar gitu, nggak ada tanda-tanda dia akan turun, berarti cukup menjanjikan ya, reservoirnya cukup besar gitu, dan pressure-nya juga cukup baik gitu. Nah, itu biasanya dalam penghitungan cadangan, bisa penemuan berapa TCF ataupun berapa juta barrel oil, nah itu biasanya dari hitungan itu gitu. Nah, untuk membuktikan itu lagi, dilakukanlah nanti appraisal well, kita bor lagi beberapa sumber penilaian gitu, ataupun delineation untuk melihat batasannya. Jadi nanti dari sumur yang discover yang pertama ini, nah nanti kan teman-teman exploration ataupun subsurface sudah punya data tuh, batas limitasi luas area sekian. Nah, kira-kira di batasan itu, di boundary-nya itu dibor lagi. Terbukti nggak misalnya apakah di situ memang udah nggak begitu tinggi rate-nya, atau jangan-jangan masih tinggi gitu di boundary-nya. Berarti luasannya itu nanti scale up-nya reservoir nanti di-upgrade lagi simulasinya. Berarti ini lebih luas. Tapi ternyata kalau di batasan itu memang nggak ada, berarti memang confirm dari simulasi yang awal memang di situ gitu. Memang exploration itu seperti itu ya. Jadi ada juga yang melakukan sumur delineation untuk melihat itu. Tapi kebanyakan biasanya exploration well pertama, kemudian dilanjutkan dengan appraisal well. Jadi appraisal well itu dilakukan di area-area atau struktur yang tidak jauh juga dari well yang pertama gitu, karena untuk melihat perbedaan properties, apakah ada fault, ataupun ada yang lain di dalam reservoir, sehingga bisa mendevelop reserve-nya itu benar-benar lebih tepat gitu, seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Wah, cukup lama juga ya, 1 jam lebih kurang dari presentasinya. Silakan saya kembalikan ke Mbak MC. Sekiranya teman-teman ada pertanyaan, feel free to share it. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Zulfikar atas presentasi yang sangat menarik sekali. Sama-sama, Mbak. Dan saya rasa sudah ada dari para partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya. Jadi saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menggunakan mode raise hand di Zoom, atau seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pertanyaan dapat dikirimkan langsung melalui chat box. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin saya Muhammad Nur Muhammad. Ya, silakan. Iya, silakan. Pertanyaan saya itu di sini tadi sempat disinggung tentang renewable energy. Mungkin
bisa disebutkan bahwa seberapa besar potensi hadirnya renewable energi, karena menurut saya untuk saat ini cakupan untuk kebutuhan terhadap oil and gas itu sudah sangat cukup besar bagi kebutuhan sehari-hari. Ya, oke. Mungkin saya langsung jawab, Pak, atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya? Iya, silakan Pak. Bisa Oh, langsung dijawab. langsung jawab. Oke. Terima kasih, Mas, pertanyaannya ya. Jadi saya bisa sampaikan sesuai yang slide yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kalau untuk oil and gas itu masih belum bisa tergantikan lah ya. Saya percaya itu 100 tahun ke depan pun itu masih belum bisa tergantikan gitu peranannya. Tapi dia bisa di-mix dengan sumber-sumber energi lain, karena ini menyangkut kebutuhan. Contohnya itu di Indonesia. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri kan, produksi oil and gas kita, oil khususnya, itu rata-rata saat ini lebih kurang 700-an ribu lah. Kalau saya salah sekarang tuh 710.000 barrel per day gitu ya. Sedangkan kebutuhan kita sehari itu 1,5 sampai 1,6 juta barrel dalam bentuk bahan bakar ya. Jadi otomatis secara apa ya, kalkulasi sederhananya kita kurang gitu kan. Nah, kekurangan energi ini kita tutupnya pakai apa gitu. Yaitu makanya sekarang berkembanglah renewable energy, baik itu energi yang dari geothermal, kemudian energi yang dari solar system gitu ya, kemudian dari angin gitu yang di beberapa, kalau nggak salah saya di Sulawesi itu ya udah dipasang gitu ya. Nah, itu hanya untuk memix, dan negara kita itu kan memang ada bauran energi kan. Target bauran energi di 2030, 2050. Nah, oil itu tentu tidak terlalu banyak turun kan. Turunnya itu memang karena decline-nya itu sendiri, tapi ditopangi atau disupport oleh bauran energi yang lain gitu. Karena kalau berharap di oil and gas sendiri, itu oil and gas itu yang seperti kita ketahui dia adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui gitu. Jadi kalau misal dia habis atau decline gitu, itu akan sulit sekali buat kita gitu. Itu yang menyebabkan kalau sekarang tuh kan seolah-olah oil price ini murah gitu. Berarti ini kan oil kita lebih banyak atau apa. Untuk saat ini mungkin iya. Tapi kita nggak tahu nih 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, karena kita istilahnya agresif saat ini gitu, mungkin untuk anak cucu kita itu mungkin mereka hanya lihat oil and gas itu hanya dari literatur gitu, karena sumbernya itu memang udah sulit untuk didapat gitu ya. Ya mungkin oil and gas hanya kenangan, tapi bukan berarti oil and gas habis ya. Maksudnya ada mungkin porsinya itu udah berkurang gitu, nggak sebanyak saat ini mungkin. Dan bisa jadi untuk oil price ke depan bisa jadi kalau beberapa pengamat mengatakan itu kan cenderung turun karena ada bauran energi. Kalau menurut saya sih enggak, mungkin agak naik gitu, karena ya mungkin di kisaran yang equilibrium baru ya, mungkin nggak sampai 100 tapi rata-rata 70 sampai 80 katakanlah. Tapi dengan harga segitu itu udah cukup ekonomis untuk pengembangan lapangan migas itu sendiri gitu ya. Nah, kalau untuk energi terbarukan itu memang harus dikembangkan. Kalau saya ditanya itu pendapat, itu memang harus dikembangkan karena itu tadi kita butuh topangan sumber energi lain gitu untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Makanya di saat ini kan sudah sangat masif itu geothermal, kemudian solar system gitu ya, yang ada beberapa industri sudah menerapkan itu, sehingga misalnya tadinya lampu mereka itu dari diesel gitu ya, diesel engine, dan tentunya kan bahan bakar berapa mereka harus supply solar dan segala macam untuk menghidupkan itu, tapi sekarang dikonversi dengan pakai panel solar system gitu. Itu kan penghematan yang bisa mereka lakukan untuk saving energi mereka gitu ya. Nantinya yang sumber-sumber energi yang misalnya dari fosil yang tadinya digunakan, ya itu bisa dialokasikan untuk yang lain gitu, untuk kebutuhan yang lain. Karena itu tadi, oil and gas ini dia nggak hanya terbatas untuk bahan bakar. Jadi teman-teman ketahui, mungkin di sini ada background-nya chemical engineer ya, mungkin mereka tak lebih tahu juga. Jadi oil and gas itu tidak hanya terbatas untuk bahan bakar. Mereka juga sebagai support bahan baku petrochemical. Makanya sekarang pemerintah itu istilahnya menyarankan
Pertamina sendiri itu mereka berelaborasi dari hulu dengan petrochemical mereka. Baik itu misalnya untuk bahan baku bikin katakanlah ya sabun gitu ya, itu kan surfaktan segala macam itu kan dari unsur oilnya juga. Ada juga yang memang yang menggunakan bahan dari nabati, yaitu kelapa sawit gitu. Nah atau misalnya bikin senyawa-senyawa atau produk polimer dan misalnya kayak industri polimerisasi, nah itu juga dari bahan bakunya juga dari rantai karbonnya oil gitu yang mereka nanti dilakukan istilahnya cracking ataupun pengolahan proses lebih lanjut gitu ya. Jadi mungkin teman-teman kenal industri Chandra Asri, kemudian industri metanol, dan saat ini juga sudah berkembang industri dimetil ether gitu ya, DME. Nah, itu juga bahan bakunya semua dari hidrokarbon. Kalau DME itu dari gas gitu ya, dari gas metana nanti dirubah jadi fase liquid. Ya, itu jadi bahan bakar untuk mensupport LPG kita. Karena LPG kita tuh saat ini kebanyakan impor gitu ya. Kalau nanti industri DME itu berkembang, otomatis itu akan mengurangi impor kita terhadap LPG yang saat ini yang cukup tinggi gitu ya. Itu sih kalau menurut pendapat saya. Apalagi sekarang udah mulai mobil listrik juga saat ini berkembang. Nah itu juga akan membantu untuk mengurangi kebutuhan atau ketergantungan kita di oil and gas. Tapi oil and gas itu sendiri akan tetap bahan baku minyak ataupun gas itu tetap akan terutilize untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi dengan adanya kehadiran renewable energy itu membantu menopangin yang tadinya kita istilahnya nih kalau kita kerja ya kita hanya berpatokan dari gaji. Nah, kita ada punya set jobnya, misalnya bisnis kah atau kita punya usaha. Nah, itu ya saya analogi sederhana seperti itu. Jadi renewable energy ini itu akan menopangin istilah sumber energi kita yang lain gitu. Kalau kita misalnya produksi minyak kita ini decline terus, kalau gas kita juga decline terus, ya kita udah ada yang menopanginya sumber energi yang lain. Terima kasih, Mas. Baik, itu dia jawaban dari pemateri kita. Bagaimana, Kak? Bisa diterima jawabannya? Ya, terima kasih, Mas. Sangat Terima cukup kasih. menjawab. Sama-sama, Mas. Kemudian di chat box kita ada satu pertanyaan, dan ini mungkin bisa kita jadikan pertanyaan terakhir mengingat waktu yang sudah lewat. Pertanyaan selanjutnya ada dari saudara Rismawan TK. Pertanyaannya, untuk kasus lumpur lapindo di Sidoarjo, penyebabnya apakah karena kesalahan teknis atau karena bencana alam? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya susah banget untuk saya jawab. Oke, kalau kita lihat secara teknikal itu apa yang terjadi itu memang tidak bisa dipungkiri juga ada unsur alam ya. Jadi kalau saya ditanya pendapat ini, saya agak sulit menjawabnya karena saya tidak terlibat langsung di proyek sana, jadi saya juga tidak punya data yang cukup valid mungkin untuk memberi analisis lebih dalam. Tapi kalau yang saya sesuai background saya, misalnya kita di drilling ataupun completion gitu ya. Kalau misalnya kita lihat untuk Lapindo sendiri itu memang itu bukan yang terjadi di negara kita sendiri. Ada beberapa negara yang juga terjadi istilahnya bencana seperti itu gitu ya. Kalau misalnya ditanya apakah itu kesalahan manusia atau alam, ya itu tadi saya sampaikan bisa jadi keduanya gitu. Karena memang untuk kita mengebor sumur itu kita tidak tahu. Misalnya saya analogikan gini, 1 meter atau 2 meter kita gali tanah, kita kan nggak tahu isi di bawah tanah itu apa gitu ya. Apalagi kita ngebor itu mungkin buat teman-teman, analoginya kita ngebor katakanlah yang rata-rata well yang saya kerjakan misalnya, itu misalnya 10.000 sampai 12.000 feet. Kalau misalnya feet ke meter itu katakanlah 12.000 ya, 12.000 itu bagi 3 ya, artinya 4.000 meter. 4 kilometer kita jalan kaki gitu, itu bisa teman bayangkan lah. Jadi betapa jauhnya gitu. 1-2 meter aja kita nggak tahu, apalagi kita ngebor sumur sedalam itu gitu ya, misal 3-4 kilometer dalamnya ke dalam perut bumi. Nah, faktor alam itu ya sebenarnya bisa dicegah
yaitu dilakukan analisa subsurface, geological dan segala macam itu bisa, sehingga kita ada data awal gitu. Kalau yang terjadi di di Jawa Timur Sidoarjo tersebut, itu kalau saya lihat yang istilahnya informasi yang ada gitu ya, itu memang untuk bor itu kan butuh casing. Nah, sepertinya waktu sebelum masuk ke section itu mungkin udah terjadi ada semburan lebih dahulu sebelum mereka running casing gitu. Itu yang tadi saya sampaikan, casing itu adalah dia secondary barrier dalam well. Jadi dia kalaupun ada terjadi blowout ataupun ada kick ya, itu dia akan menahan si formation-nya. Tapi kalau misalnya sebelum itu terjadi, sebelum kita pasang itu dan ada gejala itu ya kan ya well control ya kita akan tutup tuh semuanya akses pakai misalnya kalau teman-teman nonton film Deepwater Horizon itu kan ya mereka terjadi leaking-nya itu ataupun kebocoran itu kan karena semennya itu kurang bagus gitu ya, sehingga ada anomali gas yang mengalir di dalam di dalam formation itu yang jadilah leaking sampai di surface gitu. Nah, dia mau nutup si BOP atau blowout preventer-nya itu atau istilahnya untuk well control-nya itu udah cukup telat gitu. Sehingga mobilisasi hidrokarbon udah di surface-nya. Itu sebenarnya hampir sama gitu. Ya intinya kalau ditanya faktor manusia atau alam, ya menurut saya sih dua-duanya itu saling berhubungan gitu ya. Karena yang namanya manusia kita pasti ada limitasi ya, ada human error-nya gitu. Kalau alam ya kita nggak bisa prediksi alam, tapi kita hanya bisa analisis dari data yang kita punya saat itu. Mungkin itu Mas jawaban dari saya. Baik, bagaimana Saudara Rismawan? Baik, terima kasih Pak jawabannya. Ya, terima kasih Mas Rismawan. Baik, selanjutnya kita akan menerima 2 pertanyaan lagi sebagai pertanyaan terakhir sebelum masuk ke agenda berikutnya, yaitu dokumentasi. Di chatbox kita punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Kak Jeffrey Nainggolan. Pertanyaannya, saya masih kurang mengerti dengan bagaimana nitrogen cation yang diaplikasikan di tubing string untuk persiapan untuk drill stem testing. Jadi bagaimana cara kerjanya, Pak? Dan apakah nitrogen cation ini efektif untuk persiapan di ST? Atau ada metode yang lebih efektif lagi dari nitrogen cation ini? Terima kasih sebelumnya. Silakan, Pak, dijawab. Oke, sebentar ya. Oke, nitrogen cation itu secara untuk kalau di dalam well itu dia untuk kalau misalnya kita mau perforasi nih, kita mau lakukan perforasi well untuk testing ya. Jadi dengan konsep kita misalnya kita akan melakukan overbalance, kita akan lakukan near balance, atau kita lakukan under balance. Nah, biasanya untuk yang cation-nya itu, nitrogen itu, dia akan mengurangi kolom liquid yang ada di dalam string, sehingga terjadi harapannya semacam konsep ya, artificial lift, gas lift juga, delta P yang perubahan delta pressure yang cukup besar antara yang atas sama yang di bawah ya. Sehingga ketika kita lakukan perforasi untuk testingnya itu, mungkin saya lihatin di gambar sini ya, biar lebih. Nah, sehingga ketika kita lakukan perforasi, itu nanti dia dari reservoir itu langsung flow ke atas gitu. Kalau kita lakukan overbalance, biasanya dengan completion fluid gitu, kita akan tekan itu ya. Jadi ketika kita perforasi, nanti si hidrokarbon itu tidak bisa langsung flow ke dalam well. Kita harus clean up dulu, kita bersihkan dulu formation ataupun completion fluidnya. Kemudian misalnya completion fluidnya udah kita angkat, karena completion fluid itu kan semacam fluid barrier ya di dalam well. Jadi dia biasanya ini pressure yang ada di formation itu katakanlah 3000 psi misalnya. Nah, completion fluid kita pasang itu 9 kita alirkan ke dalam stringnya itu biasanya di atas itu.
misalnya katakanlah 9,1 atau 9,2 ppg gitu ya, pound per gallon gitu ya. Nah, itu akan memberikan overpressure. Overpressure artinya ketika komunikasi antara reservoir itu setelah perforasi dengan stringnya itu sudah komunikasi, si hidrokarbon itu masih ketahan karena tekanan hidrostatik dari completion fluid itu lebih besar dibanding tekanan reservoirnya. Tapi kalau cohesion nitrogen itu dia akan membantu tekanan di dalam string itu lebih ringan dibanding tekanan reservoirnya, sehingga ketika kita selesai evaporasi dia langsung akan flow. Itu memang membantu untuk flow produksi. Kita mau melihat indikasi bahwa apakah pressure reservoir ini cukup baik atau enggak gitu ya. Kalau misalnya otomatis ada setelah perforasi itu kan pressure-nya akan spike naik ya seperti ini. Nah, kemudian dia nanti akan perlahan naik gitu. Ya, itu dari cohesion nitrogen atau biasanya beberapa testing itu biasanya pakai solar gitu ya, ataupun ya kalau nggak salah saya solar atau diesel lah istilahnya. Itu mereka juga passionnya itu tujuannya itu tadi meringankan si liquid di dalam string, sehingga ketika setelah evaporasi nanti akan terjadi flow ke untuk monitor well-nya terhadap performa reservoir itu sendiri. Kalau kita lakukan over pressure dengan completion fluid itu tadi kita nggak bisa monitor karena akan statik terus well-nya walaupun kita udah perforasi, tekanan di dalam string hidrostatik well itu masih tinggi dibandingkan tekanan reservoirnya. Mungkin itu jawabannya. Bagaimana Kak Jeffrey? Kalau tidak ada jawaban, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Dedi Hidayat. Pertanyaannya, saya mau tanya apa hal yang paling penting diperhatikan apabila suatu sumur minyak yang produksinya menurun sebelum dilaksanakan IOR? Apakah perlu sumur tersebut dibersihkan dahulu sebelum aktivitas IOR? Silakan Pak. Oke, ya terima kasih. Ya, EOR ini kan termasuk dalam fase produksi tahap lanjut ya. Jadi kalau dia tahap lanjut, otomatis dia udah melewati fase primary. Nah, primary recovery itu berarti dia ketika dia sumur dikembangkan, dia langsung diproduksikan. Misalnya beberapa tahun gitu ya, itu dia decline. Nah, karena efek dari reservoirnya sudah decline, kita harus pressure maintenance. Biasanya kita injeksi dengan water ataupun pakai gas gitu untuk pressure maintenance. Nah, tadi yang ditanyakan apa perlu dibersihkan atau enggak. Nah, biasanya untuk completion stringnya memang biasanya kita ganti. Karena yang tadinya kan sumur itu, misalnya ini sumur yang produksi, kemudian untuk jadi sumur injeksi gitu ya, karena kalau fase EOR itu kan kalau udah masuk ke chemical EOR itu kan ada 5 spot, 7 spot gitu ya, istilahnya satu sumur produksi, misalnya 5 sumur injeksi yang ada sekitarnya itu 5 spot, atau inverse-nya ya, misalnya satu injection dia akan nyebar ke 5 produksinya. Nah, itu memang untuk sumur yang akan di-convert untuk injection itu harus dirubah completion string-nya yang memang untuk peruntukannya untuk injection. Misalnya packer-nya yang lebih rigid atau yang mechanical packer yang ketika kita injeksi apply pressure yang lebih tinggi dari pressure reservoir itu masih kuat. Karena kalau misalnya untuk desain sumur produksi kan tentunya berbeda sama sumur injeksi gitu. Dalam pemilihan packer terutama, dan biasanya delivery-nya lebih simpel kalau sumber injeksi, nggak perlu misalnya yang kayak tadi yang lower completion-nya, mungkin cukup upper completion aja, tetap ada production packer yang tensionnya lebih kuat, kemudian nggak perlu gas slip karena ini semua injection, tapi safety valve, kemudian permanent downhole gate tetap, karena untuk monitor pressure dan temperatur itu nggak masalah gitu. Jadi kalau pembersihan ataupun ini lebih kepada kita mengganti completion string, biasanya dilakukan wafer atau well service ya, dicabut lagi kemudian diganti kemudian baru diinjeksi, seperti itu. Apakah pertanyaannya menjawab? Oke, sangat dimengerti. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya. Jadi kita harus mengubah string, berbeda dengan string production, jadi kita harus merubah dengan production string yang untuk EOR ya, untuk karena itu menggunakan pressure yang tinggi, juga baik chemical maupun waktu.
Oke, terima Betul. kasih banyak atas jawabannya. Ya, terima kasih Pak Dedi. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi, feel free to Baik, share. ini ada satu pertanyaan lagi Ya, boleh. Dua di juga chat boleh. box dari Oke. Saudara Fadilah. Pertanyaannya, parameter apa suatu sumur maaf saya ulangi, parameter apa suatu sumur dinyatakan telah tidak berproduksi plug abandon? Apakah kandungan di dalam sumur tersebut benar-benar tidak mengandung hidrokarbon lagi? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Biasanya memang ada beberapa case seperti itu ya. Jadi sumurnya udah 100% air. Nah, kalau udah 100% air kan istilahnya value kita untuk produksinya kan nggak ada ekonomiknya buat si operator gitu ya. Jadi itu biasanya sumur itu akan di-convert apakah dia jadi sumur injection yang tadi sampai yang ditanyakan oleh Pak Dedi. Nah, itu biasanya itu pemilihan sumur injection itu seperti itu. Jadi yang memang sumur-sumur yang sudah 100% water yang apa namanya? Kalau kita lihat dan di sekitar sumur-sumur sekitarnya itu juga diproduksi dari zona yang sama. Jadi ketika kita injek water ataupun chemical untuk EOR itu kita pastikan dia memiliki satu formasi yang sama. Sehingga diharapkan ketika kita injection water atau kita injection chemical EOR itu akan mendisplace oil mendekati ke sumur-sumur yang produksi sekitarnya atau surrounding well-nya gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua memang masing-masing lapangan tuh punya economic ininya, economic rate well-nya ketika masih ekonomis tuh diproduksi kan apa enggak gitu. Ada misalnya beberapa well juga yang katakanlah misalnya dia remote gitu ya, terus cost untuk produksinya bisa jadi kalau lifting sekarang kan kalau onshore tuh mungkin 5 sampai 10 barrel, 5 sampai 10 US dollar per barrel. Tapi kalau sumber offshore tuh bisa 10 sampai 15. Kalau misalnya harga oil price sekarang misalnya nih katakanlah jadi 20 gitu ya. Nah, terus ya untuk well yang 5 sampai 10 tuh masih oke gitu. Tapi kalau sumur offshore kalau misalnya oil price 20, 30 gitu sedangkan cost per barrelnya itu udah 20 juga otomatis kan nggak ekonomis kita ini lebih baik kita tutup sementara gitu. Nah biasanya itu dilakukan misalnya set plug atau kita shut in dulu, nanti biasanya oil membaik sehingga ada margin untuk economic limitnya. Biasanya kita nanti re-entry, istilahnya masuk lagi ke well itu kita well service, kita unload well-nya yang tadinya sempat shut in kan kita matikan, jadi nanti diproduksikan lagi. Jadi misalkan pun dapat 10, 50 sampai 100 barrel kan dengan oil price katakan 70 atau 80 kan itu lumayan ekonomis dibanding yang tadi cuma 20 atau 25 gitu kan. Yang tidak ekonomis itu dikembangkan. Jadi memang masing-masing punya parameternya yang pasti sumur yang sudah 100% oil ya kita nggak ini lagi biasanya di P&E kalau sumur offshore biasanya itu nanti di sidetrack. Jadi di sidetrack slotnya well itu digunakan, nanti dia dibor lagi dengan trajektori yang berbeda untuk mengejar potensi draining area yang belum terdrain gitu ya. Kalau di onshore ya karena memang lokasinya kan spotting gitu ya. Jadi ini di sini ada well, di sana ada well. Nah, biasanya ya kita convert ke sumur injection seperti itu. Bagaimana Saudara Fadilah? Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas Fadilah. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, apakah untuk sumur eksplorasi perlu lakukan jumlah zona yang akan dilakukan di ST atau ada penentuan khusus dari minimum requirement parameter untuk suatu zona layak untuk dilakukan di ST? Terima kasih. Silakan Pak. Nah ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi nah ini saya juga tadi lupa disampaikan dalam presentasi karena waktu sedikit tadi makanya saya cepat aja. Ya untuk pemilihan DST sendiri itu benar kita harus lihat dulu. Ya, makanya sebelum kita masuk ke DST itu biasanya kalau
sewaktu kita ngebor kan itu kita ada lakukan logging ya, WD ataupun misalnya beberapa potensial log yang bisa melihat potensial behind casing yang kita sumur yang kita sudah bor. Nah, dari situ nanti itu teman-teman subsurface ataupun exploration akan melakukan analisa itu, lakukan petrofisis analisis, kemudian dari reservoirnya, dari misalnya nanti ada composite log itu kan ada SP, ada sonic dan segala macam ya, yang standar resistivity dan segala macam. Nah, itu kan bisa dilihat. Jadi kalau misalnya dari resistivity sama SP-nya log-nya itu ada indikasi, kemudian ini ada potensial hidrokarbon. Nah, dalam kita ngebor sumur itu kan kita juga kan dapat cutting-cutting ya yang kita ambil dari, biasanya well site geologist akan lihat tuh, kita ini kita udah masuk ke formation zone gitu ya. Nah, nanti biasa dilihat batuannya dari biasanya kalau saya main ke ke protection-nya well site geologist itu, nah mereka tuh udah ada sampel-sampel yang kita lihat di cahaya infrared itu berubah warna, itu misalnya warna hijau-hijau. Nah, itu good news buat kita. Artinya itu ada potensial hidrokarbon di batuan, itu ada unsur hidrokarbonnya gitu. Biasa dari bau gitu, ataupun biasanya dari trace oil ketika kita cabut bit itu ke surface itu biasa ada indikasi oil. Nah, itu menandakan itu ada menjanjikan nih gitu. Tinggal nanti dari data itu dianalisis, diolah lebih lanjut oleh teman-teman exploration dan subsurface yang ada di Jakarta misalnya ataupun di office ya. Nah, nanti sambil mereka menginterpretasi logging dan segala macam, nah itu akan ketahuan apakah zona-zona yang kita akan lakukan exploration lakukan DST atau testing itu menjanjikan apa enggak, dan berapa zona yang kita dapat. Dari data awal biasanya memang udah di state, biasanya itu katakanlah kita nanti tolong siapkan, misalnya Mbak Zul, nanti kita akan testing itu DST lebih kurang 3 DST. Nah, sebagai well testing engineer ataupun completion, kita udah nyiapin tuh untuk kebutuhan eksplosifnya, kebutuhan equipment yang related panjang string tubing, otomatis kan makin ke bawah kan makin lebih panjang. Biasanya kita bottom up, kita DST 1 itu selalu dari bawah, DST 2 di atasnya, DST 3 di atasnya lagi. Itu bottom up. Nah, nanti setelah DST masing-masing itu di P&A, di plug abandon, set plug, kemudian di semen, kemudian kita perforasi dan begitu seterusnya. Nah, itu kita siapkan, well testing itu udah menyiapkan, dan itu memang data itu penting buat kita. Kalau misalnya ternyata potensi zone-nya cuma 1 DST, ya sudah, berarti kan minimal kita secara contingency plan-nya itu kita udah siapin sesuai based on design-nya 3 DST gitu. Nah, biasanya itu sering terjadi sih, dari yang ada beberapa well yang saya malah sampai ada 6-7 DST, tapi yang dilakukan itu 5 DST. Karena 2 DST itu dianggap ternyata analisa lebih lanjut, itu satu body reservoir yang sama, jadi tidak perlu dianalisa. Nah, kalau misalnya ada beberapa yang lain, itu yang perlu dilakukan analisa lebih lanjut. Gitu. Jadi itu sih pemilihan ininya tetap, karena ada juga beberapa case, kebetulan di tempat saya nggak seperti itu. Misalnya nih, well testing equipment sudah mobilisasi menuju lokasi nih. Tapi ternyata dari hasil interpretasi atau logging yang dilakukan nggak ada indikasi hidrokarbon. Nah, itu biasa sering juga terjadi itu. Makanya di dalam desain tender yang dilakukan oleh well testing engineer, mereka juga harus meng-capture itu, karena ketika alat equipment udah di call out, udah mau jalan, kita nggak mungkin bisa cancel serta-merta gitu kan. Ya tentunya ya kita juga harus istilahnya yang fair enough juga ke service company. Misalnya mobilisasinya kan yang kita charge gitu. Ya itu semacam itu kalau yang tidak related langsung ke testingnya. Tapi yang hal-hal seperti itu pernah terjadi sih. Itu sih jawaban dari saya. Baik, bagaimana Saudara Mark? Iya, sudah terjawab. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Mas. Baik. Sekarang saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih banyak atas partisipan dan Pak Zulfikar atas pertanyaan dan jawabannya. Sama-sama. Dan saya rasa itulah akhir dari sesi tanya jawab. Baik. Kembali saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Zulfikar yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi wawasan dengan kita semua hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara ini, saya mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya agar kita bisa mengabadikan momen ini sebagai bentuk dokumentasi dari acara hari ini.
Silakan para partisipan. Kak, bagaimana caranya nih dikasih kelihatan semua? Karena mungkin saya stop ini kali ya. Silakan para partisipan untuk menyalakan kameranya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oh, masih ada satu slide lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih atas semua partisipan. Dan sekarang kita sudah berada di penghujung acara ini, namun kembali saya ingatkan bahwa link sudah dikirimkan melalui chat box. Dimohon kepada seluruh partisipan untuk mengisi link yang telah disediakan untuk memperoleh sertifikat, serta dimohon kesediaannya untuk memberi masukan mengenai acara kita hari ini. Seperti kata pepatah, di mana ada pertemuan, maka di sana ada perpisahan, dan acara Ambassador Lecture Program yang pertama hari ini telah berakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan Ambassador Lecture Program yang pertama yang telah menyambut acara hari ini dengan sangat baik. Kami sangat menghargainya, dan saya berharap kita semua bisa memperoleh lebih banyak wawasan serta insight baru dari webinar ini yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakili panitia acara hari ini ingin meminta maaf jika ada kesalahan selama acara berlangsung. Stay healthy, sampai jumpa di acara selanjutnya. Trust to expand. Selamat siang, saya moderator pamit undur diri. Selamat siang. Terima kasih. Zulfikar. Ya. Pak Terima kasih, Zulfikar. Mas.